Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan saluran terbuka. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana menggunakan Excel untuk menyelesaikan persamaan Manning. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau di kita di Indonesia untuk perencanaan saluran eh, umumnya itu karena saluran di Indonesia itu untuk saluran irigasi. Jadi di Indonesia itu PUPR itu mempunyai standar perencanaan irigasi. Nah, ini ada KP01 sampai KP09. Bagian KP03 itu bagian saluran ini. Nah, kalau kita lihat terkait dengan aliran, nah ini di halaman 20 atau kita searching saja itu kemarin saya sampaikan itu pakai formula Manning. Nah, ini di buku ini ada di sini rumus dan kriteria hidrolis. Rumus alirannya adalah pakai rumus Stickler. Nah, kemarin saya sampaikan yang namanya persamaan Stickler itu sama dengan persamaan Manning saja, sama. Nah, persamaan Stickler itu V sama dengan K dikalikan R pangkat 23 kalikan I nya itu atau S ya, slope pangkat setengah. Nah, kalau persamaan Manning ini K ini adalah sama dengan 1/N. Nah, N ini adalah kekasaran saluran. Kemudian R ini adalah hasil dari A dibagi P, A dibagi P. Saya jelaskan kembali. Ini kalau saluran trapesium yang namanya A itu adalah ini. Adalah luas tampang alirannya, bukan saluran. Jadi perlu diingat yang namanya A itu tampang aliran untuk rumus Manning itu. Jadi ini adalah A-nya, luas tampang aliran bukan saluran ya. Kemudian P-nya mana? P-nya adalah bagian dari saluran yang basah, panjang dari saluran yang basah. Nah, panjang bagian tampang saluran yang basah. Jadi ini tampang salurannya kan ini dari sini sampai ke atas sana. Nah, bagian yang basah karena airnya cuma sampai sini berarti ini. Nah, ini adalah P, panjang ini, panjang ini, panjang ini. Nah, itu adalah P ini. Nah, P ini. Baik, kemarin kita selesaikan dengan cara bantuan Excel. Kalau tidak pakai Excel bagaimana kalau pas ujian? Nah, kalau pas ujian ya kita menyelesaikan dengan trial dan error. Trial error. Coba kita lihat ya. Jadi kalau di sini, nah ini Q-nya 8,4. Kita masukkan saja ya. Nah, coba kita tulis di sini. Nah, jadi kita masukkan saja rumus ini. Ini sudah ada formula untuk mencari A, formula untuk mencari P-nya, tinggal kita masukkan saja. Nah, perlu diingat, ini posisi yang sering salah itu ini.
Ini M ini adalah panjang horizontal untuk mencari kemiringan tebing ini yang tegak dianggap 1. Kadang-kadang soal itu menyatakan misalnya kemiringan tebing gitu ya. Kemiringan tebing kadang-kadang langsung misalnya sama dengan 0,3. Nah, kalau soalnya berbunyi kemiringan tebing sama dengan 0,3, ya intinya adalah misalnya ini X, kebalik. Misalnya ini Z, ini X, yang namanya 0,3 adalah 0,3 sama dengan Y per X, gitu aja. Konsepnya di sini, karena konsep kemiringan itu adalah sisi tegak panjang vertikal dibagi horizontal. Jadi tidak perlu terkecoh, ada yang menggunakan M seperti ini dengan tegaknya 1, kemudian horizontalnya M, atau yang menyatakan kemiringan tebing sama dengan 0,3. Nah, itu punya makna bahwa tegak dibagi horizontal sama dengan 0,3. Atau bahkan kalau dalam perencanaan mungkin nanti kemiringan ini pakai sudut di sini. Nah, pakai sudut. Kemiringannya misalnya 60 derajat. Nah, jadi nanti ini digunakan untuk mencari, konsepnya untuk mencari ini dan untuk kaitannya mencari luas. Baik, sekarang kita coba ini kita hitung secara manual ya. Kita masukkan data-datanya di sini. Q-nya adalah 8,4. Kemudian nah B-nya kalau dari soal adalah kalau nggak salah 7, ini 7. M-nya adalah 3. Nah, H-nya yang dicari. H ini adalah kalau di soal tadi adalah Y. H-nya yang dicari. Nah, berarti kalau kita tulis di sini secara utuh ya, persamaannya adalah 8,4 sama dengan V dulu. V-nya adalah K sama dengan 1/n, berarti 1 dibagi N-nya adalah 0,02. Kemudian dalam kurung R pangkat 2/3. R-nya adalah ini dibagi ini, berarti 7 plus 3 dikalikan H, ini tutup kurung, dikalikan H, ini adalah A dibagi P. P-nya adalah ini. B-nya adalah 7 ya. 7 plus 2H kalikan akar dari 1 plus 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Yang atas adalah A, ini adalah P. Pangkat 2/3, ini pangkat 2/3. Terus dikalikan ya, dikalikan I pangkat setengah. I-nya adalah, kita cek lagi, I-nya 0,002. 0,05 dipangkatkan setengah. Nah, ini adalah persamaan utuh ya dari formula Manning itu. Nah, di sini tidak ada yang bisa kita ringkas untuk ini ya. Jadi mungkin caranya adalah ini bagian-bagian yang bisa dihitung ini langsung dihitung ya. Jadi misalnya saya pakai di sini saja, sama dengan 0,005 pangkat setengah itu berapa coba?
0,707. Nah, itu adalah yang ini. Kemudian 1 dibagi 0,02 berapa? Sama dengan 1 dibagi 0,02, 50. Berarti ini kalau kita tulis ulang pakai warna yang beda biar tak tabrakan. 8,4. Ini tadi ketemunya 50. Kemudian ini tadi saya masukkan di depan aja, dikalikan 0,707. Benar, saya taruh depan 0,0707. Kemudian dikalikan yang ini. Ini sepertinya tidak bisa kita ringkas, atau yang ini 1 plus, berarti ini akar 10. Ini bisa kita tulis 7 plus 3H pakai kurung H dibagi dalam kurung 7 plus 2H akar 10, seperti ini. Kemudian pangkat 2/3. Nah, kemudian 7 dikalikan 50, ini berapa ini? 0,07 dikalikan 50, ini dikalikan nih 3,5355. 8,4 sama dengan 3,5355 dikalikan ini. Nah, kemudian ini kalau bisa kita sepertinya sudah ini kita pindah ya. Oke, 8,4 sama dengan ini dibagi ini 23759. Ini kalau kita tulis bentuk paling ringkasnya adalah 23 berapa tadi? 759. 759 sama dengan 7 plus 3H kalikan H dibagi 7 plus, oke, akar 10 dikalikan 2. Akar 10 kalikan 2, 10 pangkat setengah kurang sama dengan ini dikalikan 2, 63246. 63246. Nah, ini koma. Nah, pangkat 2/3. Nah, sepertinya ini sudah yang paling, ini saya hapus, saya perbaiki. 63246. Nah, ini adalah sudah bisa dikatakan paling ringkas ya, paling ringkas. Nah, tinggal nanti kalian mencari nilai H, dicoba-coba ya, dicoba-coba nilai H-nya
Kalian coba-coba ya, seperti ini ya, seperti ini nilai hanya. Nah, nanti di sini hasilnya berapa? Hasilnya di sini kalau dari persamaan yang sudah ringkas ini, maka nanti di sini tuh nilainya itu harus 2,3759. Sekarang kita coba nilai 1 ya, 1. Nah, 1, maka nilainya berapa itu? Kita pakai Excel saja. Sebentar, ini mungkin saya pindah saja. Oke, ini biar lebih cepat saja ya, untuk nyoba-nyobanya saya pindah di sini saja. Nah, maaf, keliru. Nah, oke. Ini hanya ya, ini nilai 2,3759. Sekarang kita coba 1, maka ini berapa? Sama dengan dalam kurung 7 ditambah 3 dikalikan ini hanya ini, tutup kurung, dikalikan H ini, tutup kurung ya, dibagi, jangan lupa ini. Kalau pakai Excel penggunaan kurung jadi menentukan ya, harus hati-hati. 7 ditambah 6,3246 dikalikan H-nya adalah ini, tutup kurung pangkat 2/3. Nanti ini yang dipangkatkan 2/3 kan seluruhnya, berarti ini harus dikurung juga di depan. Nah, pangkat. Nah, ini jangan terus ditulis 2/3 seperti ini akan keliru. Ini harus kita kurung, karena 2/3-nya biar dieksekusi. Kalau tidak dikurung 2/3, berarti dia nanti dipangkatkan 2, hasilnya berapa, baru dibagi 3, kan jadi keliru maknanya. Oke, ini hasilnya. Sebentar, ini kok ada yang keliru berarti. Harusnya kalau ini diganti 0,5, harusnya 0,5, harusnya ketemunya itu. Nah, berarti ada yang keliru. Maaf, ada yang keliru. Kita cek lagi yang keliru di mana ya. Oh, nah ini yang jadi keliru. Maaf. Tadi ada kekeliruan ya, ada kekurangan ya. Ini sering terjadi. Ini kan tadi baru ini, dari ini sampai ini itu kan baru ini. Nah, baru V saja. Lah, A-nya mana? A-nya belum nih. Nah, A-nya belum. Berarti masih dikalikan yang ini. Nah, masih dikalikan ini. Berarti taruh mana ya? Ini saya hapus saja, ini saya hapus. Oke. Dikalikan A-nya adalah B plus kita taruh sini. Pakai warna lain. Ini kalikan A-nya berarti ini kalikan ya. A-nya adalah 7 plus 3H dikalikan H.
dikalikan 7 plus 3H dikalikan H. Nah ini kurang ini, berarti oke, ini saya ganti ini. Oke, ini saya ganti. Nah, oke, berarti ini masih dikalikan ya. Ini saya kurung lagi saja biar aman. Saya tambah kurung, ini dikalikan 7 ditambah 3 dikalikan H. Hanya adalah ini dikalikan H ini. Nah, kalau sekarang sudah benar. Jadi mohon maaf tadi ada kekeliruan. Ini saya bikin tabel saja. Nah, tadi kan 1 ya, 1. Oke, ini saya bikin 2, 3 angka belakang koma. Ini kalau 1 sekian ya, 1 sekian. Nah, kalau di Excel seperti ini rumus ini bisa kita copy ke bawah saja seperti ini. Nah, nanti kalau di manual kalian harus menghitung ulang gitu. Kalau di Excel tinggal ngopi. Jadi ini kalau 1 nilainya 8,2, yang diminta 2,3, berarti kurang, terlalu besar. Kita kecilin. Kalau 0,8 kurang kecil, 0,6 kurang kecil lagi, 0, kalau nyoba berarti mungkin dilebihkannya saja, misal 0,2 terlalu kecil, berarti kurang besar, 0,4, 0,3 kurang besar lagi, misal 0,5, 3,7, 2,377. Nah, ini sudah ini hasilnya sudah sama dengan ini. Berarti yang diminta adalah nilai H-nya adalah 0,5. Nah, ini kalau kalian manual ya, manual dengan cara dicoba-coba ya, dengan cara dicoba-coba. Kalau pakai Excel kemarin kita pakai ini, kita pakai Goalseek ini. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang apakah kalau di lapangan nanti kalau kita mau mendesain saluran seperti ini harus hitung manual? Kalau di lapangan nanti kita pakai yang namanya Hekras ya. Itu software free di dalam hidrolika, kalian bisa download ya. Jadi sebentar, ini saya buka ini aja. Kalian bisa searching di sini Hekras gitu ya. Nah, ini Hekras. Nah, kemudian kalian ke download ini. Jadi Hekras itu open source atau free ya, free. Dia digunakan dalam perencanaan saluran bisa. Kemudian kalau di gambar ini untuk memprediksi luapan banjir. Jadi kalau ada sungai kemudian ada debit banjir seberapa, itu nanti akan mengakibatkan banjir seberapa, itu bisa. Atau untuk memperkirakan sebaran banjir, atau berarti bisa digunakan untuk mendesain tanggul banjir bisa. Nah, ini Hekras. Jadi kalian bisa download ini. Nah, ini ada di ini yang versi terakhir 3631 ini bisa kalian download. Nah, saya sudah install di sini. Nah, ini adalah Hekras. Nah, nanti kalau di mata kuliah kita
di teknik sipil di UMY, nanti ada di aplikasi teknik sipilan itu semester 5 ya, itu kita bahas Hekras secara detail. Jadi ini hanya untuk aja pengenalan ya, pengenalan. Sekalian kalian bisa nyoba-nyoba karena tidak sulit ya, tidak sulit. Baik, ini saya menyampaikan Hekras ini untuk ya seolah-olah kan sudah mengenal gitu aja ya, sudah mengenal. Jadi pemahamannya adalah bagaimana menyelesaikan ini dengan bantuan software Hekras ini. Baik, kalau di dalam Hekras ini ya, ini pertama kita harus bikin project dulu. Misalnya kita bikin projectnya saluran trapesium 1 gitu saja. Oke, kemudian ini satuannya SI ya. Jadi biasanya kalau install awal satuannya belum SI, satuannya itu di US Customary ini. Jadi kalian harus merubah ke metrik itu yang satuannya meter senti. Kalau US ini satuannya yang feet inci itu. Nah, kita pakai yang SI ini, oke. Kemudian ini projectnya sudah ada. Terus kita ke menu geometri sini, ikon geometri atau edit geometri ini sama aja. Nah, kita perbesar saja. Kemudian ini langkah pertama untuk Hekras untuk bikin saluran. Itu edit geometri di sini. Terus kita langsung membuat ininya, sungainya atau salurannya. Jadi ini di menu Reference ini. Nah, kita bikin saluran. Sorry, mungkin saya ulang saja. Sebentar, ini edit. Ya, kita klik di sembarang tempat. Terus ini seolah-olah salurannya lurus saja. Terus klik 2 kali. Nama salurannya misalnya kita beri nama saluran 1. Reach itu maksudnya pias yang mana. Jadi kalau river itu maksudnya ya secara keseluruhan, reachnya itu pias yang mana. Ini mungkin segmen 1 aja, segmen 1. Atau rivernya kita beri nama sungai saja. Saluran 1. Saluran 1 di segmen 1. Oke. Nah, ini nanti alirannya ke arah sana. Nah, kemudian kita masukkan ininya tampang melintang trapesium tadi. Ini di menu cross section ini. Nah, di menu cross section ini. Nah, yang diminta adalah data-data ini ya, data-data ini. Jadi ini kita harus ini ke option ini untuk pertama kali, kemudian add new cross section. Nah, ini adalah memberi nomor crossnya atau tampang melintangnya. Kita beri nomor sembarang, ini bisa minus, bisa koma, desimal, bisa besar, bisa kecil. Yang jelas ya, nanti misalnya kita beri nomor 10, maka tampang melintang berikutnya itu yang di hilirnya itu harus lebih rendah dari 10. Misalnya ini 10 nomornya. Kalau deskripsi ya, deskripsi cross itu misalnya adalah tampang melintang hulu. Nah, gitu aja. Ini boleh tidak diisi. Kemudian station. Nah, station ini jadi kalau di dalam Hekras ini itu harus kita masukkan dalam bentuk
koordinat, dalam bentuk koordinat. Jadi oke, mungkin langsung saja ya. Jadi stasiun ini maksudnya adalah jarak sumbu X-nya, elevasi adalah ketinggiannya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin ini kita insert, kita geser saja ini. Gak apa-apa, kita geser saja. Nah, biar gambarnya terpisah ini kita geser. Nah, ini kita kecilkan biar agak simetris. Oke, jadi intinya ini kita bikin koordinat. Oke, sebagai ilustrasi aja ini elevasinya ke arah Z, kemudian ini jaraknya ke arah X sana. Ini aja. Kemudian yang kita masukkan adalah titik-titik join ini. Jadi yang kita masukkan itu titik-titik ini, koordinatnya berapa? Ini kita kasih warna beda. Nah, ini di titik ini titik ini, titik penting ini. Nah, titik penting ini, yang ini, kemudian titik ini. Nah, oke, sekarang kita masukkan dulu. Secara mungkin kita bayangkan saja ya. Stasiun. Jadi jaraknya boleh dari 0, boleh dari 5, boleh dari 10 ya. Ini kita misalnya 0 saja paling mudah. Kemudian elevasi. Kalau elevasi itu ya nanti kalau real di lapangan harus sesuai dengan di lapangan elevasinya berapa. Tapi kalau ini contoh ya, kita tidak ada data lapangan, kita ambil sembarang aja. Nanti yang lain menyesuaikan, titik yang lain menyesuaikan. Jadi stasiun ini jarak ini titik awalnya dimisalkan, yang lain menyesuaikan sesuai jaraknya. Elevasi juga sama. Jadi misalnya ini kita beri nama, kita beri elevasi 100 gitu ya, 100. Maka titik kedua, titik 1 kan ini ya. Sebentar, ini saya kasih nomor saja. Nomor 1 ini yang besar. Ini 1 ini. Terus ini row 2 ya. Row 2. Nah, ini row 2 karena kita bikin lurus seperti ini ya berarti elevasinya sama, jaraknya yang beda. Nah, jaraknya kita misalkan saja nggak apa-apa ini. Namanya itu bantaran. Bantaran ya, berarti misalnya itu jaraknya 1 meter boleh. Tadi lurus masih datar berarti elevasinya 100. Kemudian titik ketiga. Titik ketiga itu yang ini. Nah, ini titik 3. Berarti ini jaraknya ke sana, terus elevasinya udah turun. Nah, ini yang paling penting adalah ini kan tadi kemiringannya 1,3. 1,3. Kemudian karena ini kedalaman kan kita ini belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti kita misalkan saja nanti kalau mau dirancang sesuai dengan tinggi jagaannya nanti terkait dengan ini nanti itu data bisa dirubah kemudian di running lagi, tidak masalah. Jadi misalnya kita coba ya, kita coba bahwa ini hanya di sini 1 misalnya, berarti kesananya 3 ya, kesananya 3. Berarti ya cara memasukkannya horizontalnya jaraknya tadi 3, kemudian elevasinya turun 1, berarti 100 kurangi 1, 99. Oke, sorry, ini bukan 3 ya, ini 1 tambah 3, berarti ini 4 ini 4. Nah ya, koordinatnya sudah ke 4, jadi 0. Ini jaraknya ke sini 1 berarti cuma 1, jarak 2, 3 itu 3 berarti ini 4 jarak horizontalnya.
Jadi stasiun itu jarak horizontal, elevasi jarak vertikal gitu ya. Kemudian titik nomor 4. Titik nomor 4 itu bagian berarti yang ini. Nah, ini 7 ya, 7 berarti elevasinya sama. Maaf. 7 berarti 4 tambah 7 11. Elevasinya masih sama 99. Kemudian row kelima. Row kelima berarti dia yang ini. Ini 5. Berarti ini simetris ya, berarti 3 naik 1. Berarti tambah 3 berarti 14. Ini 100 naik 1 lagi. Kemudian tinggal yang terakhir nih. Nah, ini kita bikin sama, berarti ini 1 berarti ini 15, ini 100. Nah, ini adalah koordinatnya ya. Koordinat ini kalau kita apply nanti akan muncul gambarnya di sini, trapesiumnya. Nah, ini trapesiumnya. Ini. Kita perbesar saja. Nah, seperti ini. Oke. Terus data yang diinginkan lagi adalah yang bagian ini. LOB atau judulnya adalah downstream reach length. Ini maksudnya adalah jarak ke tampang melintang berikutnya. Kita misalkan jaraknya 100 saja. 100 meter itu. LOB itu adalah left over bank, jadi jarak di sini. Kemudian ROB adalah right over bank, jarak ini. Jadi jarak titik ini ke tampang melintang berikutnya 100. Kemudian Manning. Nah, Manning kemarin di soal ini Manningnya adalah 0,002 ya. Oke, ini kita kasih 0,02. Ini juga 0,02, 0,02. Kita apply biar muncul. Nah, ini 0,02. Jadi karena ini sama semua ya, 0,02 dari ini. Kalau ini kita bikin beda nanti akan kelihatan ya. Ini 3, ini 5 gitu ya. Ini 5. Sebentar, ini ini kok rata-rata, sebentar. Oh, maaf. Oke, nanti akan kelihatan ini ya. Ini akan kelihatan beda kalau ini sudah kita isi. Main channel bank station. Nah, ini itu ya. Left bank itu adalah ini. Tebing kiri itu di stasiun berapa. Jadi tebing kiri ada di stasiun 1 ini, berarti ini kita isi 1. Kemudian right bank itu tebing kanan ini ujung sini. Itu ada di ini apa namanya? Stasiun 14. Nah, 14. Ini kalau kita apply data, perhatikan nanti ini sudah menyesuaikan nanti ini. Nah, jadi LOB itu 0,03 itu adalah ini. Jadi tebing yang kiri. Kalau channel itu adalah bagian saluran ini, yang ini. Kemudian yang ROB itu tebing kanan di sana. Nah, oke. Sekarang ini kita ambil katakanlah sama 2 dulu. Nah, ini apply data. Nah, ini adalah setting untuk tampangnya. Jadi kalau untuk Heckras minimal harus ada 2, biar nanti bisa kita hitung ini juga apa kemiringan salurannya. Oke, caranya bagaimana untuk cross atau tampang melintang berikutnya? Ini option lagi. Nah, kita bisa bikin manual seperti ini lagi, atau ini langsung di copy juga bisa. Jadi ini bisa kita copy ya. Kita copy current cross section ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tampang melintang berikutnya itu ada di nomor yang lebih kecil dari 10 ini. Berarti kita boleh 9, boleh 8,
boleh 9,5 seperti ini boleh, atau bahkan yang penting lebih kecil, boleh -1 boleh, 0 boleh ya. Oke, berarti untuk mudah mengingatnya berarti kita selisih 1 aja, 9 ini aja. Oke, nah ini sudah berubah 9. Nah sekarang yang perlu dirubah apa? Yang perlu dirubah adalah, karena ini di sini soalnya adalah kemiringannya adalah 0,005. Jadi kita hitung di sini. S sama dengan karena jaraknya 100 berarti sebentar, kita jadi gini, kita sebentar memudahkan untuk memudahkan ya, ini saya ini seperti ini untuk menggambarkan kemiringannya. Saya mau mengilustrasikan. Sorry. Oke, ini miring. Ini cross yang hulu tadi di sini misalnya. Saya kasih panah saja. Sorry, cross yang hulu di sini, kemudian saya kasih ini. Nah, seperti ini. Nah, miringnya adalah 0,005 berarti tadi kan jaraknya saya pakai di hekras tadi ini kan 100. Ini 100 ya. Jadi cross hulu sama hilir itu 100 jaraknya. Berarti di sini berapa kan di situ. Nah, karena miringnya itu 0,005 berarti intinya adalah jarak tegak dibagi 100 itu sama dengan 0,005. Berarti ini adalah, ini sama dengan 100 dikalikan 0,005 setengah meter ya. Berarti cross hulu itu turun semuanya setengah meter terhadap cross hilirnya. Cross hilir itu turun setengah meter terhadap cross hulunya. Berarti di sini nilai ini harus kita turunkan setengah meter. Kalau ininya sama, ininya sama. Oke, berarti ini 99,5. Sorry, ini 99,5. Terus ini berarti tadi 98,5. Ini juga iya, 98,5. Ini turun 1, 99,5. Ini juga turun. Nah, ini apply data. Oke. Ini adalah crossnya. Nah, kalau yang hilir tadi ini datanya yang nah ini yang hilir, berarti ini kita ganti ya. Nah, tampang melintang hilir gitu. Oke, apply data. Nah, ini adalah data cross ya untuk hekras yang bisa, data minimal yang untuk yang bisa kita running. Baik, ini coba kita, ini sudah tersimpan. Kalau sudah apply data berarti tersimpan. Ini kita silang nggak apa-apa. Nah, ini sudah muncul data crossnya. Ini adalah data cross atau nomor cross melintang, tampang melintang hulu. Ini tampang melintang hilir. Ini apa namanya? Nomornya 10, nomornya 9 tadi. Arah alirannya ke sana. Kemudian ini data geometrinya sudah kita input. Kemudian untuk apa namanya, atau kita simpan dulu ya, geometrinya adalah save geometry data. Kita beri nama trapesium 1. Oke, kita silang nggak apa-apa. Nah, ini sudah geometri sudah ada, projectnya sudah ada. Terus untuk menginputkan debit bagaimana?
Nah, kita masuk ke edit di sini. Nah, kita pakai steady dulu karena ini debitnya kan satu angka ya. Kita pakai satu satu data, berarti steady dulu. Jadi edit steady flow di sini. Kita besarkan saja. Nah, yang diisi adalah ini debitnya diisi di sini. Nah, ini tadi 8,4. Nah, kita klik di sini. Kemudian ini reach boundary ini harus kita isi. Jadi bagian ini PF ini maksudnya peak flow ya. Ini 8,4 debitnya, kemudian reach boundary kita isi. Yang kita isi adalah yang upstream sama downstream ini. Kita isi dengan data yang paling mudah, biasanya yang normal depth ini, normal depth. Normal depth itu identik ya, walaupun tidak mesti sering sama ya, identik dengan kemiringan saluran 0,005. Kita anggap itu dulu ya untuk pemula. Nah, udah terisi, oke. Terus kita save flow data di sini. Berarti ini kita ini adalah debit ini, debit saluran gitu aja. Terus oke. Ini kita silang. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti ini sudah siap running. Kita run ini, kemudian steady flow analysis ini kita pakai yang mix ini saja, terus compute. Nah, kalau sudah biru semua berarti sudah oke. Kita close, kita silang ini. Terus kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya harusnya nanti hanya atau kedalamannya setengah. Kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini ini 9 ya, yang 10 yang atas nih, yang atas. Ini 99. Kalau setengah meter berarti dia di sini. Harusnya 99,5 di sini. Nah, ini sudah benar nih. Kalau kita klik di sini berapa ini? Nah, ini. Ini adalah 99,5. Elevasi dasarnya 990, berarti kedalamannya adalah setengah meter. Udah cocok. Yang hilir bagaimana? Yang hilir juga sama. Yang hilir ini adalah 98,5. Kemudian kalau di atas diklik 99, berarti setengah meter kedalamannya. Udah benar. Oke, terus kita lihat ininya apa namanya. Nah, ini kalau dari samping tadi kemiringan salurannya ini jaraknya 100, jarak horizontalnya 100 ini 100 ini 100. Kemudian elevasinya bedanya. Jadi kalau di sini 99, paling dasar 99, berarti tadi ini harusnya turun 9,5 nih. Nah, 98,5 udah benar. Kalau mau dilihat secara 3 dimensi biar mudah membayangkan yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini cross yang hulu bentar, ini 9 ya, ini nomor 9. Ini bisa kita miringkan ke sana. Kita rubah. Nah, kita rubah atau kita kecilkan juga. Ini 10, 9 di sini nggak kelihatan. Nah, oh ini yang itu nggak kelihatan. Atau coba di view zoom in. Maaf, zoom out atau flow plot. Ini 10, ini 9. Kemudian ini cross yang hulu, ini cross yang hilir. Muka airnya yang biru ini. Baik, ini apa namanya? Tadi ada permasalahan ini suatu saluran dan geometri trapesium seperti gambar di sini. Kemudian Q-nya sekian, kekasaran maning sekian, kemiringan sekian, maka hitung kedalaman aliran yang terjadi.
kalau pakai kemarin video kemarin kalau pakai Goalseek, karena coba ulang pakai Excel yang ini. Kemudian kalau pakai yang maaf keliru. Kalau pakai yang manual nanti kalau ujian seperti ini. Cuman tadi ini coba-cobanya saya juga pakai Excel. Nanti kalau coba-coba pakai manual ya dihitung manual. Untuk persamaannya tadi ada kesalahan bahwa saya kurang mengalihkan dengan A ini. Jadi nanti hati-hati pas membuat persamaan ini. Jangan lupa dikalikan dengan A ini. Nah, ini A-nya belum ada ini. Jadi ini masih harus dikalikan dengan A. Ini belum ada, ini A-nya. Ini harus dikalikan dengan A. A-nya yang ini, rumusnya adalah yang ini, kan gitu. Kemudian poin penting lagi, nah itu kalau manual. Kemudian kalau yang sudah bisa Hekras, bagaimana menghitung itu dengan Hekras ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah untuk Hekras nanti mungkin ada seri-seri hitungan atau contoh-contoh hitungan lagi dengan Hekras ya, dengan Hekras. Kemudian, nah sekarang gini, kalau tadi saya sampaikan terkait dengan, nah ini terkait dengan tinggi jagaan ini, terkait dengan tinggi jagaan. Jadi misalnya, atau kita searching dulu, tinggi jagaan. Nah tinggi jagaan ini kalau di kita sebentar, kemiringan kedalaman air plus tinggi jagaan D kurang dari kemiringan, bukan yang ini, yang tergantung dari debit. Sebentar, nah ini tinggi jagaan, tinggi jagaan berguna untuk menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum biar aman ini maksudnya. Jadi muka air itu kalau pas maksimum itu tidak pas di bibir salurannya, tapi masih ada jaraknya gitu. Ini untuk mencegah kerusakan tanggul, jadi biar tidak, tanggulnya tidak terlimpas oleh air, jadi aman. Nah besarnya ini kalau saluran tanah ini, nah besarnya tinggi. Jadi tergantung dari debit. Debitnya tadi 8,4, berarti tinggi jagaan bisa 0,75 seperti ini. Nah jadi nanti kalau dalam perencanaan coba kita hitung saja. Jadi kalau dalam perencanaan nanti berarti ininya setengah meter ya, itu kan hasilnya tadi 0,5. Kemudian tinggi jagaannya itu 0,75 boleh. Nah nanti tinggal tinggal dirancang. Jadi ini naiknya 0,75, ini 0,5. Baik, untuk video yang ini berikutnya nanti kita lanjutkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.